children in China sickened by tainted dairy products has now jumped to nearly 53,000. Silakan masuk. Isi dong. Ya. Nah, pagi Ibu, saya dengan Dokter Alivia, saya dokter spesialis anak di rumah sakit ini. Ini dengan Ibu siapa ya? Saya Ibu Nasya. Oh ya. Nah, kalau saya boleh tahu alasan Ibu pergi ke saya apa? Saya lihat anak Ibu mungkin kondisinya kurang baik ya ini, Bu. Ya dok, jadi anak saya sejak 2 bulan lalu tuh pelan-pelan kepalanya kayak membesar gitu ya dok. Oh, ya. Saya kurang paham, saya bingung dok. Gimana ya dok ya? Apa saya boleh tanya-tanya beberapa hal ini, Bu? Apakah ada anggota keluarga Ibu yang lain memiliki kondisi seperti ini? Nggak ada sih dok, dari orang tua saya, dari suami saya juga untungnya nggak ada sih dok. Cuman ya sebenarnya dia adiknya ada yang kemarin udah baca meninggal 3 bulan lalu ya dok. Tapi nggak ada berhubungan sama kepalanya sih ya dok ya. Oh ya, kalau gue tahu dia meninggalnya akibat apa ya, Bu? Apakah normal atau ada masalah di tubuhannya juga? Kemarin saya cek kata dokternya sih ada masalah di ginjalnya ya dok ya. Tapi saya nggak tahu sih ya kenapa, katanya ada batu ginjal gitu dok. Oh ya. Saya kurang paham deh tapi. Oke. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Karena ini mungkin bukan genetik, apakah saya boleh tahu ada gejala lain seperti demam atau nafsu makan yang naik atau kurang sekarang gara-gara penyakitnya? Saat ini sih nafsu makan dia nambah ya dok ya. Jadi emang saya sering kasih makan lebih juga. Dan sama dia tuh sakit kepala ya dok, sama perutnya juga sakit katanya. Gitu dok. Oke. Nah, dari itu saya boleh check up dulu nggak? Ini bakal jadi check up standar dengan mungkin lihat X-ray untuk melihat badan luar Ibu. Oke. Oke, tetap bagus. Oke, Ibu. Ya. Nah, ini hasil X-ray yang kami lakukan di badan anak Ibu tadi. Nah, untuk mengklarifikasi aja Ibu, apakah Ibu tahu ini apa? Enggak. Nah, ini Ibu lihat ini ginjal anak Ibu dan di sini ada beberapa gumpalan yang seharusnya tidak ada di situ, Bu. Ini namanya Apa itu dok? namanya batu ginjal. Astagfirullah, dok. Nah, batu ginjal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya itu malnutrisi dan mungkin apabila anak Ibu mengkonsumsi sesuatu yang tidak seharusnya dalam dosis yang banyak. Jadi filtrasinya memampat dan akhirnya menggumpal menjadi batu ginjal seperti ini. Dari apa yang saya tangkap, kembarnya anak Ibu juga menderita batu ginjal ya? Iya dok. Nah, apakah ada sesuatu hal yang Ibu suspek menjadi penyebabnya? Sesuatu hal yang Ibu lakukan kepada kedua anaknya yang sama? Mereka makan sama sih ya dok ya, makan pasti juga, minum juga susu sama sih dok ya. Saya nggak beda-bedain anak saya sih dok. Aduh gimana ya? Oke, karena dari apa yang saya tangkap tidak ada hal yang genetis kan di luar anak Ibu yang kembar ini menderita penyakit yang sepertinya agak lumayan berbeda sekali, tapi ini kita temukan bahwa dia juga ada batu ginjalnya. Iya benar. Aduh. Nah, dari itu saya mau nanya Ibu lagi nih, dari makanan-makanan yang Ibu bilang dikasih makan anak Ibu tadi kayak nasi, sayur, protein itu, yang saya mungkin agak suspeknya itu ke susunya Ibu. Susunya ya? Kalau boleh tahu Ibu ngasih dia susu macam apa ya? Apakah formula atau masih ASI atau gimana? Dia kan udah 3 tahun ya dok, sudah nggak saya kasih ASI lagi sih dok, saya kasih formula. Formula ya. Nah, kalau boleh saya tahu formulanya ini merek apa ya Ibu ya? Kebetulan terkenal sih dok, mereknya Sanlu dok. Sanlu Ibu. Kenapa ya dok? Ibu, apakah Ibu nonton berita beberapa minggu lalu ini? Saya nonton tapi nggak ada sih yang mention Sanlu ini dok. Oh, tidak ada mention Sanlu ya. Tapi apakah Ibu lebih sering melihat sekarang anak-anak dengan gejala seperti anak Ibu di koran atau di televisi? Tadi sih saya lihat koran suami saya emang ada yang kepalanya juga membesar sih dok. Oh iya. Nah itu sayangnya Ibu ada korelasinya dengan susu Sanlu ini. Serius dok? Iya, jadi ada kasus baru-baru ini susu Sanlu ini ditemukan memiliki kandungan yang seharusnya tidak ada dalam susu formula bayi. Apa dok? Apakah Ibu tahu melamin itu apa? Enggak, apa tuh dok? Jadi melamin itu sebuah plastik, Bu. Nah, plastik ya pasti tidak boleh kita konsumsi karena Kok penelitiannya. ada plastik ya susu anak saya? Nah, itu emang kesalahan dari perusahaan mereka. gitu ya. Dan sebenarnya hal yang kita bisa lakukan di sini tuh hanyalah coba mengatasi gejala yang disebabkan oleh hal tersebut. Nah, karena melamin ini ada dalam susunya, yang pasti anak Ibu tidak menerima nutrisi yang seharusnya. Oh gitu dok. Iya, jadi sebenarnya anak Ibu ini mengalami malnutrisi dan itu yang menyebabkan pembesaran kepala anak Ibu ini. Namanya sebenarnya Ibu, ini kita ada kabar baik dan kabar buruknya. Aduh. Ibu mau dengar yang mana dulu nih Bu? Kabar buruk ya. Ada kabar buruk dulunya ya. Oke Ibu, tarik napas Ibu. Oke, untuk makrosefil ini sayangnya tidak ada obatnya. Serius dok? Jadi sayangnya kepala anak Ibu tidak akan bisa kembali normal. Seriusan dok? Iya Bu, mohon maaf Ibu.
Aduh, ibu jangan nangis ibu, ada tisu. Seriusan dok? Iya, maaf ya ibu. Terus gimana dong dok? Oke, iya, memang tidak ada treatment yang bisa menyembuhkan kondisi ini. Namun, harusnya ini kabar baiknya ibu. Oke. Apa tuh dok? Nah, kabar baiknya adalah untuk penyakit ginjal anak ibu ini kita bisa sembuhkan dalam cara yang lumayan gampang ibu. Tidak usah pakai operasi seperti biasanya seperti itu bila udah parah, karena ini sebenarnya belum terlalu parah. Oke. Nah, apa yang saya ingin ibu lakukan untuk menyembuhkan ini tuh hanyalah kasih anak ibu minum banyak air putih. Itu saja. Dan ya sayangnya untuk makrosifil ini tidak bisa kita sembuhkan, tapi apa yang hal terbaik yang kita bisa lakukan ini adalah hal baiknya juga adalah karena makrosifil ini kan ada dua macam ibu, ada yang genetik dan ada yang didapatkan secara ya setelah lahir. Nah, anak ibu ini dari apa yang saya lihat pada tes DNA dan darahnya tadi juga adalah bahwa ini bukan yang genetik karena tidak ada itunya di keluarga ibu sama sekali. Nah, hal bagusnya dari itu adalah kepala anak ibu tidak akan membesar lagi selain itu bila ibu berhenti memberi dia susu itu. Oke. Nah, jadi ya dari itu hal terbaik yang kami dapat lakukan adalah untuk memastikan bahwa dia dapat hidup dengan normal walaupun memiliki bersamanya disabilitas baru ini ibu. Nah, apakah ibu memiliki pertanyaan lebih lanjut untuk saya tentang kondisi anak ibu? Ini penanganannya kayak gitu aja dok. Saya nggak perlu operasi atau gimana dok? Operasi sebenarnya bisa kami lakukan tapi tidak disarankan ibu. Operasi biasanya dilakukan pada penderita makrosefali yang sudah memarah dan itu tidak direkomendasikan karena anak ibu masih kecil. Seperti itu ibu. Ada penanganan lain nggak dok? Kayak ini kan kepalanya kena ya dok, saya takut kenapa-napa. Gimana ya dok ya? Nah itu bisa kami tangani dengan mungkin speech therapy atau pembelajaran motor function yang lebih karena mungkin bisa ada impairment di situ. Dan ya selain itu mungkin bisa aja ibu tetap mengasih makanan yang baik, pastikan dia tidak malnutrisi dan pastikan dia tidak mengonsumsi susu yang itu lagi ibu. Oke. Apakah ada hal lain yang ingin tanyakan? Apakah sudah mengerti ibu? Saya bisa minta rujukan nggak ya? Buat Oh iya, boleh. Saya rujukan ibu ke teman saya, dia dokter spesialis neurologi anak. Saya tuliskan rujukan ke dia dan dia mungkin bisa menangani dan membantu anak ibu lebih lanjut ya bu. Oke, terima kasih ibu. Makasih. Ya.